Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Saya Slamet Riyadi selaku Kepala SDIT Mutiara Ilmu Bangkalan ingin sharing, membagikan sebagian dari praktek baik sebagai realisasi dari pelatihan POP yang ketiga, yaitu tentang kucing. Alhamdulillah kita telah menerapkan beberapa praktek pelaksanaan kucing yang dilaksanakan oleh guru-guru kami, ya. Dan pada saat ini saya ingin mempersembahkan, menyampaikan praktek baik kucing yang insya Allah akan dilaksanakan oleh Ustadzah Diah beserta siswa. Oleh sebab itu mudah-mudahan bisa menjadi contoh baik bagi kita semuanya. Assalamualaikum Mbak Ines. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Ines? Alhamdulillah baik Ustaz. Gimana kabarnya ayah sama bunda di rumah? Alhamdulillah baik semua. Kemarin Sabtu terakhir ujian ya, ujian sekolah. Iya. Ya, gimana perasaannya? Lega. Akhirnya tidak ada tanggung jawab. Akhirnya gak ada tanggung jawab lagi ya. Tadi senang ya selesai ujiannya. Ya. Ini Mbak Ines hari ini sudah mau ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Ines. Mbak Ines bisa nggak sediain waktu buat ngobrol sebentar aja? Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Insya Allah bisa. Bisa ya Mbak Ines ya? Saya izin catat ya nanti ketika kita mulai sesi ini ngobrolnya. Ya. Ya, kita mau bicarain apa nih Mbak Ines sekarang? Pelajaran yang tidak disukai tapi dibutuhkan. Pelajaran yang tidak disukai tapi dibutuhkan. Pelajaran apa itu Mbak Ines? Bahasa Arab. Soalnya waktu di pondok itu harus ngomong bahasa Arab gitu. Jadi menurut Mbak Ines, pelajaran yang susah menurut Mbak Ines itu pelajaran bahasa Arab. Iya. Kemudian bahasa Arab itu nanti dipakai di pondok. Berarti Mbak Ines nanti mau masuk pondok ya? Iya, diajarin dulu. Jadi sekarang mau dipelajari dulu. Menurut Mbak Ines, apa kesulitan yang ada di dalam pelajaran bahasa Arab? Perubahan kata pada kalimat. Kan biasanya kalimat itu bisa berubah menjadi kata baru. Selain itu, kesulitannya apa lagi Mbak Ines? Menurut Mbak Ines, pelajaran bahasa Arab itu selain di perubahan kata-katanya, ada nggak kesulitannya? Menghafalnya kayak susah gitu. Menghafalnya susah. Oke, tadi ada ini kesulitannya karena kata-katanya sering berubah. Terus menghafalnya susah. Menurut Mbak Ines, penyebab dari kesulitannya itu apa? Mungkin bahasa Arab itu pelajaran yang paling susah soalnya kata-katanya kayak gini harus dirubah. Kalau kalimatnya kayak gini harus dirubah. Jadi menurut Mbak Ines, bahasa Arab nih yang paling susah. Nah, selama ini, apakah Mbak Ines sudah berusaha untuk mengatasi kesulitan itu? Sudah. Bagaimana caranya Mbak Ines selama ini yang sudah dilakukan? Mencoba menghafalnya walaupun sebentar. Iya, yang Mbak Ines coba lakukan adalah mencoba menghafal. Mencoba menghafal meskipun susah. Gitu. Setiap hari ini Mbak Ines menghafalnya? Enggak. Selain mencoba menghafal, mungkin memahami kenapa kok kabirun bisa berubah menjadi yang baru di suatu kalimat. jadi yang kedua Mbak Ines memahami kenapa kok bisa terjadi perubahan kata-katanya. Ya. Kemudian ada lagi Mbak Ines, usaha-usaha yang sudah dilakukan untuk mengatasi kesulitannya itu.
berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, masya Allah ya benar. Benar. Ya, jadi belajar sambil berdoa ya Mbak Ines ya. Berdoa kepada Allah. Ada lagi selain itu Mbak Ines? Insya Allah tidak. Ya, jadi yang sudah dilakukan tadi ya, yang pertama mencoba menghafal, ya meskipun susah gitu. Kemudian yang kedua memahami perubahan makna katanya, dan yang ketiga berdoa kepada Allah. Nah, dari yang sudah Mbak Ines lakukan ini, seberapa efektif gitu ya? Kira-kira dari 1 sampai 10 bisa membantunya itu berapa? Bisa membantu Mbak Ines mengatasi itu berapa? 5. Kadang-kadang 5. hafal, kadang-kadang dalam situasi tertentu lupa. Kadang-kadang hafal, kadang-kadang lupa gitu ya. Jadi nilainya 5 nih. Bisa nggak untuk sampai ke 10? Insya Allah bisa. Bisa. Menurut Mbak Ines gimana caranya supaya nanti bisa sampai ke 10 nih? Berusaha dan sungguh-sungguh. Oke, berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah. Tapi yang penting niatnya itu harus benar-benar pengen gitu. Iya, Bukan karena benar cuma main-main doang. Ya, bagus banget ini Mbak Ines nih. Jadi yang penting tuh niatnya ya. Jadi kita harus berusaha sungguh-sungguh, doa sama Allah, dan yang terpenting adalah niatnya. Nah, Ustazah mau tanya nih, usaha apa yang mau Mbak Ines lakukan? Mau dimulai dari apa? Coba menghafal terus mencari mencoba terus mencari sejarah bahasa Arab. Coba menghafal dan mencari sejarah bahasa Arab. Mencari sejarah bahasa Arab ya Mbak Ines ya. Apa yang membuat Mbak Ines akhirnya memilih untuk mencari sejarah bahasa Arab? Mungkin ada alasannya kenapa Kabirun bisa berubah jadi Akbaru, terus kenapa harus ada panjang pendeknya. Mungkin ada alasannya nih menurut Mbak Ines. Kenapa kok bisa berubah dari Kabirun jadi Akbarun gitu ya. Terus ada boleh tahu nih gimana cara menghafalnya? Mungkin membaca terus menerus, terus coba tanpa lihat lembar atau buku. Baca terus menerus, Terus praktikkan ke kehidupan sehari-hari. kemudian dipraktekkan. Ya, bagus banget ya. Jadi habis dibaca, dipraktekkan ya. Ada lagi nggak Mbak Ines caranya? Tadi yang pertama coba dihafalin, kemudian mencari sejarahnya, cari asal-usulnya, kemudian baca terus menerus. Selain itu juga dipraktekkan, harus dibaca, dipraktekkan. Ada lagi nggak yang mau Mbak Ines lakukan selain 3 tadi? Mungkin cuma itu aja. Itu aja. Menurut saya Udah cukup. Nah, menurut Mbak Ines dari yang tadi yang mau dilakukan itu, ya, ada nggak hambatan atau tantangan ketika Mbak Ines berusaha? ada Ada apa nih hambatannya? rasa malas untuk Oh belajar. ya, rasa malas ya Mbak Ines ya. Ada lagi hambatannya selain rasa malas? Langsung berpikir negatif kalau ini pasti gak bisa apa, terus kayak gitu. Langsung berpikir negatif. Ada lagi Mbak Ines hambatannya? Mungkin udah. Udah 2 aja. Jadi tadi hambatannya atau tantangannya menurut Mbak Ines itu adalah rasa malas, kemudian langsung berpikir ini susah gitu ya. Nah, dari hambatan tadi, Mbak Ines, bisa nggak Mbak Ines mengatasinya? Insya Allah. Insya Allah, Insya Allah bisa ya. Bagus nih, bisa ngatasin yang pertama tadi rasa malas. Gimana cara ngatasin rasa malas? Mencoba memikirkan kenapa ya kalau aku belajar bahasa Arab. Jadi coba dipikirkan kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Ada apa lagi Mbak Ines?
cara mengatasinya? Mengatur waktu. Mengatur waktu. Mungkin 1 jam sekali belajar atau beberapa jam sekali. Beberapa jam sekali belajar. Ada lagi Mbak Ines? Sudah. Jadi tadi yang pertama mencari tahu kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Kemudian yang kedua, Mbak Ines mau mengatur waktu belajarnya. Nah, saya boleh tanya bagaimana cara Mbak Ines mengetahui ini kenapa bahasa Arab itu penting? Karena Gimana caranya Mbak Ines dapat informasi kalau bahasa Arab itu penting? mungkin waktu baca Al-Quran kita kan nggak ngerti apa artinya. Jadi biar kita tahu kenapa kok ini ada di ayat sini, terus kenapa diturunkan di situasi tertentu, kayak Al-Kafirun itu turunnya waktu Nabi Muhammad disuruh 1 tahun menyembah berhala, 1 tahun lagi menyembah Allah. Jadi Mbak Ines mencari informasinya melalui Al-Quran ya? Ya. Jadi dari Al-Quran Mbak Ines tahu kenapa nih bahasa Arabnya ini penting gitu ya. Jadi berasal dari Al-Quran nih. Ya. Kemudian yang kedua tadi mengatur waktu belajar. Gimana cara mengatur waktu belajarnya Mbak Ines? Mungkin kalau pagi-pagi kalau bisa, kalau gak ada kegiatan itu belajar. Pagi-pagi belajar. Terus Mbak Ines ada lagi? Siang istirahat dulu. Siang istirahat dulu. Malam sebelum tidur belajar. Malam sebelum tidur belajar. Tadi kata Mbak Ines belajar dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, Mbak Ines mengatur waktunya, pagi belajar, nanti siang istirahat, nanti sebelum tidur belajar lagi. Nah, Mbak Ines dari cara-cara tadi nih, cara-cara yang sudah Mbak Ines sebutkan, kira-kira Mbak Ines mau memulainya itu kapan? Mungkin besok. Kapan Mbak Ines? Besok. Besok. Jadi Mbak Ines mau mulai besok nih. Ya, benar. Insya Allah. Mbak Ines mau mulai besok, bagus banget ini ya. Mbak Ines, untuk memulai, Mbak Ines butuh bantuan nggak? Butuh. Ya, kira-kira siapa yang bisa bantu Mbak Ines? Mungkin Untuk orang memulai? tua. Biar Orang tua. mengingatin kita kalau katanya mau belajar supaya bisa mengerti Al-Quran gimana, terus biar bisa masuk pondok. Ya. Jadi butuh diingatkan orang tua ya. Di motivasi dari orang tua ini sangat ini ya, sangat berharga di buat Mbak Ines ya. Nah, ya. Selain dari orang tua Mbak Ines, Dari saudara. dari saudara. Ada lagi Mbak Ines? Tadi yang pertama butuh dukungan dari orang tua, dari saudara. Butuh bantuan nggak dari saudara? Gimana Ya, Mbak Ines? mungkin beberapa tanya ke ustazah kalau ada yang nggak ngerti bahasa Arab. Ya, jadi dari Ustadzah ya, ada yang ngajar bahasa Arab nih. Mbak Ines butuh bantuan yang pertama, butuh bantuan dari orang tua, butuh bantuan dari saudara, butuh bantuan dari Ustadzah yang ngajar bahasa Arab. Karena nanti sewaktu-waktu Mbak Ines bisa nanya nih, ini ada yang nggak paham gitu ya. Ini Mbak Ines yakin nggak nih bisa mengatasi kesulitannya? Setelah melakukan hal-hal yang tadi Mbak Ines rencanakan, kemudian dengan bantuan orang tua, saudara, sudah Mbak Ines yakin bisa melakukannya? Insya Allah. Insya Allah, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ya Mbak Ines ya. Nanti kita lihat gimana perkembangannya Mbak Ines tentang bahasa Arab. Ya. Oke Mbak Ines, makasih banyak ya hari ini sudah mau ngobrol sama Ustadzah. Iya, sama-sama ustazah. Mudah-mudahan bisa teratasi nih kesulitannya. Ya, Ya.
Assalamualaikum Mbak Inas. Waalaikumsalam. Baiklah, begitu video praktek baik dari kucing yang dilaksanakan oleh Ustadzah Diah beserta seorang siswa kami. Mudah-mudahan kegiatan itu bisa berlangsung secara kontinu sesuai dengan yang diharapkan pada pelatihan. Dan bukan hanya di SDIT, tetap SDIT Mutiara Ilmu, tetapi di SDIT di seluruh Jawa Timur yang mengikuti pelatihan POP. Mungkin begitu, saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.